yang diselenggarakan oleh Ink Benua setiap hari Minggunya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami hari ini. Ya, perkenalkan teman-teman, aku Melva, selaku MC sekaligus moderator yang akan membantu webinar kita pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita kenalan dengan narasumber webinar hari ini, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Mr. Rian selaku founder dari English Benua. Kepada Mr. Rian, kami persilahkan. Hey, good afternoon, everyone. Welcome back to our weekly scholarship webinar. Today we will have a special guest speaker, uh, Miss Rara, yeah, from National University of Singapore. And then for your information, guys, National University of Singapore is number one university in Asia and eighth rank in the world ya. Jadi NUS itu nomor satu di Asia ya, guys, dan nomor 8 di dunia. Jadi teman-teman harap disimak ya webinar ini dari awal sampai akhir. Karena nggak setiap waktu loh guys, teman-teman bisa nemu momen ya, bisa ngobrol langsung dengan awardee-nya, bisa nanya nanti ada Q&A di akhir gitu. Jadi sekali lagi juga terima kasih banyak ya. Thanks a lot for Miss Rara ya yang sudah berkenan jadi narasumber kita. So grab your snack, take your seat and enjoy the show. Thank you. Oke, thank you so much Mr. Rian untuk sambutannya. Oke, teman-teman, ya. eh Wait. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita mulai ya, agar webinar kita berjalan dengan nyaman dan aman, ya, harap teman-teman mematikan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Kemudian, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan disimpan dulu nantinya, karena teman-teman nanti akan kita buka sesi Q&A gitu ya. Jadi nanti setelah ada sesi pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi Q&A. Nah, teman-teman dapat bertanya melalui kolom chat dengan format tanya slash nama slash pertanyaan atau boleh banget tanya melalui fitur raise hand. Nah, nanti teman-teman bisa langsung open mic setelah itu ya. Oke, teman-teman langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini ya. Kita beruntung banget ya teman-teman karena akan mendengarkan langsung dari sosok yang sangat luar biasa ini. Jadi, beliau adalah Kak Rara. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Setelah itu, Kak Rara sempat bekerja selama 2,5 tahun sebagai EHS Staff and Safety Officer. Dan saat ini Kak Rara sedang melanjutkan studi Master of Science in Safety di National University of Singapore atau NUS melalui beasiswa LPDP ya. Oke teman-teman, kita sapa dulu nih Kak Rara. Hai Kak Rara. Halo, halo. Suaraku kedengaran? Kedengaran jelas banget Kak. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Melva gimana nih kabarnya baik? Aduh, terima kasih Kak sudah bertanya. Alhamdulillah baik juga. Oke, berarti sekarang lagi di Singapura Kak? Iya, aku lagi di Singapura lagi karena sebenarnya lagi libur kuliahnya, Mm-mm. tapi alhamdulillah dapat magang. Jadi hari ini sambil magang sekarang. Wah, alhamdulillah ya. Ternyata banyak kesempatan ya Kak ya. Iya. Di sana jam berapa Kak kalau boleh tahu? Sama kok jam 4.30. Berarti 4.30 Wita ya. Oh iya, ngikutin Wita. Oh nggak beda jauh ya, beda 1 jam aja Hmm. dari WIB. Oke, udah makan siang nggak? Udah. Sama apa kalau di sana tuh makan siangnya? Aku masak sih, setiap hari aku masak. Wah, Aku tadi makan ayam sama daging. wah, rajin banget memasak setiap hari. Perlu Ya, usaha yang lebih Kak untuk memasak. iya benar. Oke, nah kalau gitu Kak, karena teman-teman di sini juga udah nggak sabar untuk dengerin pemaparan materinya, jadi kepada Kak Rara, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Kak Melva untuk perkenalannya. Mungkin aku sambil share screen, sambil nunggu share screen teman-teman boleh dong di chat apa ya kabar-kabaran gimana nih semuanya kabarnya apakah baik, sehat, terus juga pengen tahu ekspektasinya join webinar ini pengen tahu tentang apa sih nanti siapa tahu aku bisa tambahin materinya di akhir. Oke, wait ya. Oke. Screenku udah kelihatan belum? Apa lagi loading?
screen-nya aman, Kak. Terlihat. Oke. Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih ya untuk waktunya. Meluangkan waktu nih untuk mau join webinar ini. Jadi, perkenalkan nama aku Zuhaira Syara, teman-teman boleh panggil Rara, atau biasa kalau teman SMA atau teman kuliahku juga mungkin ada yang manggil Juai. Nah, jadi aku sekarang lagi pursuing master degree di Safety Health and Environmental Technology di NUS. Nah, aku mau sharing aja perjalanan aku selama beberapa tahun belakangan ini untuk mempersiapkan study abroadku. Nah, mungkin nanti teman-teman yang pengen ngelanjutin kuliah atau mungkin ada juga yang masih SMA mau lanjut S1-nya di luar negeri, nanti aku ada beberapa informasi yang bisa mungkin semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Oke, ini jadi mungkin gambaran kehidupan aku di Singapura. Jadi sejauh ini, alhamdulillah aku nikmatin sih perjalanan aku di Singapura. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ke Singapura, mungkin Singapura terkenal dengan hiburan atau attraction-nya. Dia kebanyakan tuh manfaatin air ya, karena sesuai kepercayaan di Singapura tuh kan kebanyakan ada orangnya dari Cina, India. Nah, jadi kalau misalnya di Cina gitu, biasanya air itu melambangkan rezeki ataupun keberuntungan. Makanya hiburannya sih kalau di Singapura pasti atraksinya, atraksi air, lighting, yang kayak gitu, musik. Nah, terus juga di Singapura, aku sering juga ke library. Selain library di kampus, di NUS, ada juga National Library Singapura. Di situ aku lihat apa ya literasi budaya literasi di negara maju kayak Singapura ternyata emang kelihatan bedanya. Dulu waktu pas aku kuliah di UI, aku ngelihat kalau misal ke perpus palingan yang ngerjain tugas yang kayak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya waktu pas aku ke di NUS terus juga punya kesempatan untuk bisa ke library di Singapura, aku lihat berbagai banyak usia dari usia yang kecil umur 6 tahun, 7 tahun, terus juga ada yang udah lansia kayak kakek-kakek, nenek-nenek itu tuh masih aktif untuk membaca gitu. Di situ aku kayak ngelihat gapnya lah. Oh, ternyata negara maju budaya literasinya cukup tinggi dan apa ya kentara banget terlihat perbedaannya. Terus ini adalah kegiatan magang aku. Aku udah magang kayaknya kurang lebih 2 bulan, 2 bulan 3 bulanan. Alhamdulillah, selain kuliah, aku juga coba cari-cari kesempatan di luar belajar karena kan untuk memanfaatkan waktu dengan baik ya. Selagi punya kesempatan, kenapa enggak? Terus aku punya kesempatan magang di, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu di Nestle, Nestle Singapura. Di situ aku bisa ketemu sama banyak orang dari berbagai negara, terutama di Asia Tenggara. Jadi di Nestle Singapura itu banyak banget pegawai dari Malaysia, terus juga ada dari Filipina, Myanmar. Nah, di situ aku ketemu dan punya kesempatan eh, apa ya bekerja sama mereka dan tahu perspektif baru. Terus juga kemarin aku juga kalau misalnya di Singapura tuh kadang ada event-event kayak misalnya F1 yang kayak gitu-gitu, aku berusaha untuk ikutin karena ya aku kan di Singapura palingan cuma 1,5 tahun ya. Nah, jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini yang di National Library Singapura yang tadi aku cerita. Kelihatan banget literasi di Singapura tuh lumayan tinggi. Terus juga kalau di Singapura banyak banget taman terbukanya gitu. Jadi di sini tuh pemerintahnya ada program setiap berapa kilometer itu tuh wajib punya taman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin suka olahraga, main sepeda, kayak gitu-gitu, aksesibel banget hal itu dilakukan di Singapura. Yang dimana kalau aku asalnya kan aku dari Batam ya. Aku waktu pas di Batam tuh mungkin cuman beberapa daerah atau tempat aja gitu yang ada tamannya. Nah, kalau waktu pas aku ke Singapura tuh banyak banget pilihan tamannya. Terus ini adalah kegiatan sebelum aku kelas. Jadi karena aku ambilnya adalah coursework, jadi kalau misalnya di NUS itu ada yang research. Research itu untuk yang teman-teman mau meneliti. Kalau misal coursework itu biasanya yang udah ada pengalaman kerja lanjut kuliah ke S2.
Nah, karena aku ambil coursework, kelasku tuh umumnya malam hari. Nah, jadi pagi sampai sore aku tuh nggak ada kegiatan. Tapi untungnya NUS tuh memfasilitasi mahasiswa-mahasiswinya dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan soft skill. Jadi kayak misalnya ada eh, dilatih cara buat CV, terus cara wawancara untuk persiapan pasca kampus. Nah, di situ aku kayak selalu berusaha setiap minggu tuh setidaknya menghadiri 2 sampai 3 workshop untuk ngisi waktu gitu. Dan juga pastinya nambah ilmu. Ini waktu pas aku pertama kali welcoming di NUS, ketemu dari berbagai macam mahasiswa dari berbagai negara ya. Terus juga ini adalah waktu pas aku presentasi kelompok. Temanku rata-rata dari Cina, terus juga ada yang dari India juga, dari Singapura, Malaysia. Dan di Singapura juga untuk public transportnya sangat accessible dan terjangkau. Dan itu yang membuat aku apa ya mobilisasi aku tuh mudah lah kalau misalnya di Singapura. Dan kemarin, baru aja kemarin ya, aku tuh menghadiri kegiatan gathering KBRI dan juga LPS. Aku ketemu sama ketua LPS, itu Pak Anggito, dikasih motivasi untuk mahasiswa ataupun pekerja Indonesia yang lagi di Singapura, jadi diaspora Indonesia yang lagi di Singapura untuk apa ya cari pengalaman sebanyak mungkin di Singapura, jangan disia-siakan waktunya. Bahkan beliau bilang kalau bisa jangan cepet-cepet pulang, tapi cari dulu hal yang bisa dibawa ke Indonesia untuk nantinya bisa buat Indonesia jadi negara maju. Oke, mungkin ini adalah kehidupan live in Singapura aku ya. Sekarang aku mungkin mau memperkenalkan diri aku dulu ya. Jadi yang tadi aku udah dikenalin sama Kak Melva. Jadi aku tuh S1-nya emang dari kesehatan masyarakat. Nah, kalau di UI itu kesehatan masyarakat peminatan K3 tuh beda lagi. Jadi K3 tuh udah jurusan tersendiri. Tapi di beberapa kampus kayak misalnya di Undip, di Unair mungkin kesehatan masyarakat terus ada peminatan K3. Nah, waktu pas aku S1, aku tuh malah jurusannya kesehatan masyarakat tapi peminatannya biostatistika. Sebenarnya bukan K3. Terus waktu pas lulus S1 di tahun 2023, karena udah apa ya, ngelihat kondisi Jakarta yang menurut aku sangat crowded, terus juga apa ya, aku lihat Batam, kota kelahiran aku tuh punya peluang yang terbuka gitu untuk lulusan eh, sarjana seperti aku. Jadi makanya aku memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, ke Batam. Tapi ternyata waktu pas aku balik agak sulit pada saat itu aku mencari kerja dengan jurusan aku gitu. Karena jurusan aku tuh mungkin kebanyakan di NGO ataupun di institusi pemerintah. Sedangkan di Batam tuh hal kayak gitu kayaknya kurang. Lebih banyak kalau misalnya harus daftar PNS dulu baru bisa kerja gitu. Akhirnya aku ya harus adaptif kan. Jadi aku mencoba melihat peluang karena di Batam adalah kota industri. Aku coba ikut kegiatan ini apa kayak MT gitu tapi kalau misalnya di Infineon dia namanya Jumpstart Program. Nah, di situ aku pertama kalinya sebenarnya bukan pertama kali aku apa ya bekerja gitu tapi ini pertama kalinya aku bekerjanya di industri manufaktur yang beneran jauh dari apa yang aku pelajari waktu pas kuliah. Walaupun adalah aku diajari basicnya. Tapi waktu pas di Infineon, aku banyak belajar hal baru tentang industri manufaktur. Terus aku ketemu sama mentor di situ. Nah, mentorku pada saat itu namanya Uninova. Mentorku eh, memberi nasihat untuk aku ambil sertifikasi K3 pada saat itu Kemenaker. Setelah itu aku menyelesaikan 1 tahun kegiatan Jumpstart itu dan aku udah mengambil sertifikasi Kemenaker. Kemudian aku dapat pekerjaan lagi di Simano sebagai safety officer. Nah, di situ aku alhamdulillah ditemu apa ya pertemukan sama manajer yang baik, ketemu sama orang-orang yang baik, terus juga ketemu sama mentor lagi yang beneran menuntun kayak kasih tahu oh kamu bagusnya ambil ini. Jadi di tahun 2023 sampai 2025 walaupun terasa berat tapi banyak hal yang aku pelajari lah di tahun itu. Akhirnya di tahun 2026 ini sampai nanti insya Allah di tahun 2027 akan study abroad di Singapura.
Nah, kalau misalnya kelihatannya ya, orang-orang mungkin lihatnya surface-nya aja ya. Kalau misalnya kita bayangkan kayak gunung es atau sukses iceberg, mungkin ngelihatnya ya udah oh Rara LPDP URD, terus juga dia sekarang lagi kuliah MSc di salah satu kampus terbaik di dunia. Tapi sebenarnya di bawahnya perjuangannya itu tidak semudah yang terlihat. Karena pada saat persiapan untuk melanjutkan S2 itu aku memang sambil bekerja, jadi bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian aku juga harus nabung untuk apa tes IELTS karena pada saat itu tes IELTS kayaknya biayanya 3 3, berapa juta gitu. Terus aku juga harus daftar kampus karena aku tuh dari awal emang pengen banget ke luar negeri. Jadi udah mulai cari-cari oh harga kalau mau daftar register kampus luar negeri itu kisaran harganya berapa sih. Nah, itu aku udah mulai ngeset untuk nabung. Terus juga aku sering banget request unpaid leave kalau misalnya di kantor dulu. Dan untungnya tadi aku bilang, aku ketemu sama manajer yang baik banget yang ngedukung aku untuk lanjut pendidikan. Jadi kalau misalnya aku request unpaid leave, aku tinggal bilang aja, ya Pak, saya mau ada apa wawancara beasiswa, ada mau tes kayak gitu. Dan ya alhamdulillah bapaknya mendukung. Dan habis pulang kerja, mungkin kalau teman-teman ada yang kalau habis pulang kerja kan mungkin capek ya. Tapi aku harus maksain diriku untuk apa lanjut persiapan IELTS gitu. Karena harapannya waktu pas aku persiapan IELTS tuh kalau bisa sekali aja tesnya jangan 2 kali. Jadi aku pengen persiapannya matang, makanya selesai kerja aku langsung persiapan IELTS. Terus juga banyak revisi esai juga. Aku banyak minta temenku untuk proofread esaiku karena aku kan mau lanjut S2-nya dengan beasiswa ya. Karena kalau di luar negeri lumayan mahal. Jadi harus dapat beasiswa. Jadi udah mulai siapin esai kontribusi. Terus juga ada masalah kesehatan juga. Dan pastinya ada masalah kehidupan lah ya. Dan penolakan. Nah, menurut aku waktu pas tertolak itu adalah hal yang menentukan eh, aku mau komit atau konsisten untuk mencapai mimpi itu gitu. Karena kadang tuh kalau misalnya kita tertolak ya, misalnya kita eh, tes ataupun ikut apa wawancara terus kita gagal. Kadang habis tertolak tuh mungkin kita bakal ah ya udah nggak usah coba lagi kan kemarin udah gagal ya. Aku awalnya gitu, tapi waktu pas setelah aku pikir lagi malah ya udah kalau misalnya gagal nggak apa-apa itu berarti waktunya aku untuk evaluasi diri aku tahu oh kayak gini cara tesnya jadi aku bisa belajar gitu jadi dari kegagalan itu nggak bikin aku apa ya mengubur mimpiku malah makin bikin aku semangat untuk bisa apa mencapai mimpi itu jadi kalau misalnya gagal ya coba lagi gitu. Dan untuk persiapannya sebenarnya sebenarnya ini nggak apa ya bilangnya nggak berurutan ya. Aku mempersiapkannya secara berbarengan. Jadi tadi sebenarnya waktu pas aku balik kerja tuh aku nggak cuman persiapan IELTS tapi aku juga mulai-mulai cari kampus, terus juga mulai-mulai cari beasiswanya gitu. Tapi secara in general yang penting teman-teman persiapkan kalau misal mau study abroad adalah yang pertama harus tahu why-nya dulu. Terus juga pastinya harus persiapan English-nya. Mau TOEFL, IELTS, ataupun sekarang juga katanya pakai Duolingo di LPDP juga bisa gitu. Terus juga cari beasiswanya, karena beasiswa ternyata setelah aku ke Singapura, banyak banget jenis beasiswa di Singapura, nggak cuma LPDP. Nanti aku bakal share untuk teman-teman. Terus juga daftar university-nya. Jangan cuma cari university yang oh ini karena keren nih makanya mau jangan kayak gitu tapi teman-teman harus cari sesuai dengan why-nya tadi baru ke university application-nya jadi kita bahas satu-satu dulu nah mungkin aku mau tanya nih di kolom chat teman-teman bisa jawab kira-kira sekarang nih teman-teman ada yang mau share di kolom chat aja nggak apa-apa kenapa pengen lanjut study abroad mungkin boleh share ya di kolom chat nanti aku baca. Kalau misalnya aku, alasannya kenapa aku mau study abroad, yang pertama, karena aku suka belajar. Ya memang aku dari dulu waktu pas SMA,
bahkan dari aku SD sampai SMA aku emang orangnya suka belajar. Mungkin teman-temanku yang ada juga yang join webinar di sini tahu kalau misalnya aku dari dulu tuh sukanya baca buku, ngerjain tugas yang kayak gitu. Terus juga aku waktu pas mengerjakan skripsi S1 itu aku enjoy banget untuk baca jurnal. Nggak tahu kenapa. Jadi ngerjain skripsi itu tuh bukan terpaksa gitu. Beneran happy dan enjoy karena curiosity kali ya, kayak pengen tahu ini apa gitu. Terus juga emang dari dulu tuh pas aku S1, kalau misalnya ditanya habis S1 mau ngapain, aku tuh bilang aku pasti kerja dulu karena komitmennya adalah kalau misalnya aku lanjut S2, pengennya pakai biaya aku sendiri, nggak pakai biaya dari orang tua. Nah, terus setelah kerja, nanti aku bakal persiapan untuk S2. Jadi kalau misalnya teman-teman, waktu pas aku di kantor tuh, kalau misalnya ditanya habisnya mau lanjut apa, mau lanjut apa, pasti aku selalu bilang aku mau lanjut S2. Terus juga aku pengen jadi inspirasi keluargaku. Karena aku punya sepupu, punya adik gitu. Jadi aku pengen mereka bisa ada role model atau orang yang bisa di look up gitu. Nah, apakah semua ini cukup? Ternyata enggak. Karena waktu pas percobaan pertama dengan apa alasan-alasan ini, waktu pas aku gagal, itu tuh bikin aku kayak beneran terpuruk gitu. Kayak, ya udah nggak usah lanjut lagi gitu. Tapi waktu pas ada satu station training atau pelatihan yang beneran mengubah apa ya karir goal aku. Jadi waktu pas gagal pertama tuh aku mikir oh ya udahlah, lagi S2 kayaknya nggak penting-penting amat lah gitu, kerja aja. Tapi waktu pas aku join training ini, jadi ini dulu aku kerja di Shimano. Terus aku di ada mentor dari Jepang, dia ngelatih tentang proses safety. Terus aku juga jumpa sama safety officer yang dari Shimano Singapura. Aku ngelihat implementasi safety di Singapura, di Malaysia, terus bandingin sama di negara sendiri. Wah, ternyata gapnya tuh beneran kelihatan. Nah, dari situ aku kayak pengen banget berkontribusi lah. Pengen banget bisa kasih, apa ya bilangnya, mungkin mempropose suatu kontribusi ke pemerintah gitu ya. Pengen banget budaya K3 di Indonesia itu nggak kesannya itu nggak terpaksa, nggak cuman apa ya bilangnya mendukung perusahaan ataupun pengusaha ataupun pebisnis, tapi juga melindungi pekerjanya gitu. Nah, jadi dari training inilah aku punya komitmen, punya itikat yang kuat untuk pengen lanjut S2 di luar negeri. Jadi di sini yang aku mau bilang untuk teman-teman yang mau lanjut S2, yang paling penting teman-teman perlu adalah tahu kenapa teman-teman mau lanjut S2. Nggak cuman untuk diri teman sendiri, kayak maksudnya nggak cuman oh mau nambah gelar atau apa, tapi emang eh, ada hal yang ingin teman lakukan dari S2 itu. Setelah dapat ilmunya di S2, teman-teman ingin melakukan apa gitu. Nah, udah tahu why-nya, sembari aku juga persiapan English preparations-nya. Jadi nanti kalau misal aku share materi ini, teman-teman bisa klik link ini kalian nanti. Jadi biasanya ya seperti biasa, gimana cara aku improve Englishku? Ya kalau karena aku suka nonton film ataupun nonton series, jadi kalau misal nonton ya pakai subtitlenya subtitle bahasa Inggris. Terus juga suka dengerin lagu. Terus juga aku ada English buddy juga. Jadi aku punya temen SMA aku namanya Yerin. Eh, dia yang jadi English buddy aku waktu pas persiapan IELTS. Jadi kami persiapan IELTS tuh kayaknya hampir 6 bulan. Sebenarnya kayaknya dihitung 1 tahun, tapi potong apa ya bilangnya ada jeda-jeda gitu ya. Jadi dia yang jadi English buddy aku sama eh, IELTS preparation. Terus juga aku suka baca buku. Nah, jadi baca buku bahasa Inggris itu aku suka banget. Terus aku juga suka shadowing. Jadi kalau misalnya aku nonton podcast, terus pembicaranya ngomong dalam bahasa Inggris, aku coba untuk apa ya meniru dia cara ngomongnya gimana. Terus juga latihan writing juga. Nah, ini beberapa English resource yang biasa aku pakai. Ini contoh aku klik satu ya. Itu mungkin oke. Nah, ini aku ada apa ya referensi untuk teman-teman yang mau belajar IELTS.
aku cari sendiri di internet. Nah, bisa aja nanti semoga teman-teman bisa pakai. Jadi di sini mock testnya lengkap banget. Eh, Kayak dia nyediain tiap bulannya gitu dan aku selalu latihan di sini. Nilainya langsung keluar. Ada reading, writing, speaking semuanya. Jadi semoga bisa teman-teman nanti apa ya, teman-teman explore lagi untuk ini. Terus ada English speech YouTube gitu. Aku belajar di YouTube. Terus learning English online juga YouTube. Terus Wondermind itu kayak platform yang dibuat sama Selena Gomez. Dia sering buat artikel artikel tentang mental health gitu. Nah, itu aku juga suka baca. Kurang lebih kayak gitu kalau misalnya English preparation aku. Terus ini contoh yang tadi aku bilang aku waktu pas belajar IELTS, aku belajar sama teman SMA aku, Yerin. Jadi ini belajar IELTS bersama Joai dan Yerin. Jadi bisa dilihat emang putus-putus gitu Februari, Mei, Juni. Ini di tahun 2025. Sebenarnya di tahun 2024 tuh kami juga udah belajar juga, tapi emang nggak aku tunjukin aja progresnya. Nah, ini juga aku waktu pas mutusin untuk mau ambil IELTS, aku coba buat plannya. Jadi setiap hari, tadi aku bilang setiap pulang kerja, aku usahain, misalnya hari Senin harus reading sama speaking. Terus aku ada resultnya. Speakingnya tentang apa, readingnya aku dapat nilai berapa, benar berapa, kayak gitu. Hari Selasa lanjut listening sama writing. Nanti kalau misalnya waktunya nggak sempet, jadi sistemnya kayak aku bayar utang. Jadi kalau misalnya hari Senin aku nggak ngelakuin reading sama speaking, mau nggak mau besoknya aku harus ngelakuin listening, reading, dan speaking sama writing gitu. Jadi tadi ya, karena tahu why-nya, jadi kita mau komitmen, dari komitmen itu muncul konsistensi gitu. Makanya tadi aku bilang kita penting untuk tahu why-nya dulu, baru kita bisa konsisten untuk persiapannya. Oke, ini contoh aja, mungkin nanti teman-teman ada yang mau ini. Nah, ini informasi scholarship yang ada di Singapura. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut study abroad di Singapura, ini aku ada beberapa informasi yang aku dapetin dari NUS sama NTU, tapi di Singapura juga banyak kampus lain, pasti juga ada beasiswanya sendiri-sendiri. Kalau di NUS, itu nanti bisa klik link yang ada di sini. Dia ada untuk yang undergraduate, jadi untuk yang teman-teman dari SMA ke S1, ada juga untuk yang dari S1 ke S2, atau S1 langsung ke PhD juga ada, atau S2 ke PhD juga ada. Nah, ini teman-teman bisa apa ya, ekspor aja masing-masing satu-satu. Terus di NTU juga ada, nggak cuma NUS, kurang lebih sama sebenarnya. Tapi nama-namanya aja lah yang beda. Kurang lebih kalau benefitnya, kalau misalnya beasiswa di Singapura itu, kalau untuk yang S2 ya, living allowance-nya itu bisa sampai 3.000 sampai 6.700. Kalau yang NTU 2.300 sampai 4.300. Terus dia udah cover semua tuition fee juga. Tapi ada juga yang nggak cover tuition fee. Jadi dia misalnya ada yang co-funding juga, misalnya kerja sama dengan lembaga lain gitu. Jadi bisa diekspor di link ini banyak banget beasiswa. Nah, kalau aku yang LPDP. Jadi kenapa pada saat itu aku ambil LPDP? Jujur, karena aku nggak, pada saat itu aku nggak tahu ada informasi beasiswa di NUS dan NTU gitu. Nah, jadi aku taunya emang kayak LPDP aja, sama kayaknya untuk jurusan aku lumayan apa ya, karena aku ambilnya coursework kali ya. Kalau coursework tuh agak sulit dapat beasiswa dari kampusnya sih kalau menurut aku, karena mereka coursework itu kan udah punya pengalaman kerja, pasti anggapannya dia udah punya tabungan lah untuk biayai kuliahnya sendiri gitu. Kalau misalnya penelitian, mungkin mereka akan bisa kasih beasiswa, karena kalau penelitian kan nanti ada keuntungannya ke kampus gitu kan. Jadi aku pakailah LPDP. Nah, kalau misalnya PDP, benefitnya apa aja? PDP itu ada, dia LPDP juga sekarang banyak skemanya ya. Ada yang khusus STEM, ada yang khusus sosial. Tapi kalau aku kemarin tuh ambil yang afirmasi karena aku dari Batam. Jadi Batam itu pada saat itu masuk ke daerah afirmasi. Aku ambil itu. Terus benefitnya dia nge-cover tuition fee, living cost, transport. Transport ini masuknya travel travel allowance-nya. Terus dia juga ada book allowance sama visa juga di cover.
Habis itu ini perjalanan waktu pas aku ketolak pertama tes LPDP itu aku waktu pas diwawancara, oh wawancaranya lumayan galak sih ya. Jadi waktu pas diwawancara tuh aku kayaknya karena dia ngelihat aku belum terlalu siap, jadi mungkin nggak lulus gitu. Tapi pada saat percobaan kedua, karena aku belajar, aku mengevaluasi, aku tahu apa kurangnya, terus aku tingkatin, nggak pantang menyerah, mau coba terus, ya alhamdulillah lulus gitu. Nah, kalau untuk beasiswa kurang lebih biasanya nggak cuman tes, biasanya ada tes skolastik ya, kayak tes TPA gitu, tapi dia juga nanya tentang esai. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi proses buat esai, ini beberapa tips dari aku. Kalau mau buat esai, yang pertama jangan berharap esai itu akan selesai dalam waktu 1 hari. Jadi emang esainya itu harus di-planning sih, dibuat kayak misalnya, oh di minggu ini mau buat pembukaannya dulu, nanti minggu depan buat isinya. Karena buat esai itu perlu banyak inspirasi sih, karena kita kan ngeplanin di esai itu kita cerita kontribusi apa yang mau kita kasih. Nah jadi jangan paksa untuk selesai dalam 1 hari. Terus yang kedua, jangan malas untuk merevisi. Karena kadang kita kalau nulis tuh pasti mungkin ada yang typo atau ada yang nggak nyambung alurnya. Jadi jangan malas untuk revisi. Yang ketiga, jangan malu untuk nanya temen ataupun mentor untuk ngecek esai kita. Karena biasanya dari pandangan orang ketiga tuh bisa kasih apa ya input lagi ke kita. Oh, kita kurang ini nih, bisa nambahin ini gitu. Yang keempat, pastiin esai yang teman-teman buat tuh bener-bener apa ya keresahan ataupun hal yang benar-benar teman alami. Jadi terasa genuine dan memang apa ya beneran itu tuh visible untuk dilakukan lah. Terus yang kelima, alurnya ya fokus, jangan membahas kemana-mana. Itu kalau misalnya esai. Kalau misalnya lagi persiapan interview, yang pastinya sebelum interview harus latihan dulu. Jangan jangan latihan di dalam imajinasi, tapi beneran latihan ngomong. Terus yang kedua, bisa mock interview sama teman. Terus juga bisa, aku ada draft gitu, kalau misalnya sebelum interview, biasa aku draft dulu pertanyaannya, terus aku jawab, aku ketik, baru itu aku mock interview gitu. Terus yang keempat, kalau misalnya nggak punya, apa mungkin teman kita sibuk, nggak sempat, aku juga kadang record aku waktu pas wawancara. Terus yang kelima, waktu pas teman-teman jawab pertanyaan interview, supaya lebih struktur, bisa pakai eh, apa ya, bisa menggunakan pengalaman, a- pokok bisa dikaitkan dengan pengalaman yang teman-teman alami lah, dan kasih contoh gitu biar lebih jelas. Itu dia tips and trik aku untuk esai dan interview. Nah, untuk eh, waktu pas apply university-nya, mungkin advice dari aku, teman-teman harus ngelakuin research dulu sebelum apply. Jadi, study abroad itu nggak cuman teman-teman pikirin gimana cara dapat beasiswanya, gimana cara tahu why-nya, tapi teman-teman juga harus pikirin jurusannya kan, mau lanjut apa nih. Nah, pada saat aku cari-cari kampus, yang pertama aku cari itu adalah program dan modul yang mereka tawarin. Jadi di situ aku tengok kurikulumnya cocok nggak nih sama kontribusi yang mau aku jalanin, itu yang pertama. Karena dulu waktu pas aku lagi cari universitas, itu tuh aku pilihannya kalau misalnya safety, itu ada di NUS, ada juga di Australia, terus ada juga di UK sama USA. Tapi pada saat aku dalamin modulnya lagi, ternyata kalau misal di UK sama USA sama Australia itu lebih fokusnya ke environmental, terus juga fokusnya ke industrial hygiene, terus fokusnya ke occupational health and safety. Mereka jarang ada yang modulnya itu tentang proses safety. Nah, waktu pas aku cari di NUS, ternyata NUS nge-cover itu semua gitu. Ada industrial hygiene-nya, ada proses safety-nya, ada human factors-nya. Jadi aku kayak, oh, kayaknya NUS nih yang cocok. Nah, jadi aku pilih lah NUS. Terus dari situ aku juga harus cari tahu admission intake-nya. Aku harus tahu
mereka programnya startnya kapan. Karena kadang ada yang setahun tuh cuman inteknya cuman sekali, ada yang setahun tuh inteknya bisa dua. Nah kalau misalnya di NUS itu inteknya dua, dia bisa Januari, bulan Januari sama Agustus. Jadi aku tuh kemarin masuknya waktu pas semester satuku tuh adalah semester duanya mahasiswa NUS gitu. Terus cek juga tuition fee-nya. Walaupun ya dari awal aku emang pengennya dapat beasiswa, tapi aku tetap harus tahu berapa nih tuition fee-nya karena nanti kalau misalnya eh, apa ya amit-amit kita harus siapin duluan gitu kan. Jadi kita udah ada persiapan. Kita juga harus tahu registration sama application fee-nya berapa. Terus harus estimate living cost-nya di Singapura tuh berapa. Kayak gitu. Terus yang paling penting cek dulu juga requirements-nya. Jadi yang pertama aku cek itu tentang GPA-nya, karena beberapa kampus ada yang bilang GPA-nya harus berapa gitu kan. Terus IELTS-nya, skor IELTS-nya harus minimal berapa. Kalau misalnya di NUS tuh minimal kayaknya 6,5 ya, 6,5. Terus juga kalau di jurusan aku itu memang harus ada work experience. Nah itu teman-teman harus pastiin dulu jurusan teman-teman nanti apakah harus ada yang work experience atau enggak. Biasa kalau misalnya dari SMA ke S1 ya pasti enggak lah ya. Tapi kalau dari S1 ke S2 itu biasanya ada beberapa jurusan yang emang harus ada work experience. Beda lagi kalau teman-teman yang mau lanjut penelitian. Nah, itu mungkin harus ini ngumpulin esai apa rencana penelitian gitu dan beberapa dokumen lainnya lah. Nah, ini contoh dari apa ya, website dari NUS yang pada saat ini tahun ini aku screenshot 2025 intake. Jadi kemungkinan aku screenshotnya di tahun 2025 atau 2024 ya. Nah, ini waktu pas aku awal-awal cari-cari kampus. Terus ini waktu pas aku daftar di NUS, apa aja yang diminta dokumennya ini bisa dilihat ada transkrip, terus ada apa bukti pembayaran application fee-nya, terus IELTS scoreku berapa, sama ijazahnya tapi yang udah ditranslate ke Inggris, terus juga pasport, CV, personal statement, sama motivation letter. Nah, habis itu aku daftar di bulan Agustus, terus pengumuman keterimanya di bulan Oktober 2025 dapatnya. Nah, ini tuh waktu pas pengumuman Oktober 2025, itu tuh posisinya aku tuh belum dapat beasiswa LPDP. Nah, jadi aku minta ke pihak kampus, kayak boleh nggak di-defer sampai nunggu aku pengumuman beasiswa. Karena pada saat itu aku lagi tahap apa menunggu wawancara. Untungnya dari pihak kampusnya welcome, jadi mereka mau tunggu. Dan waktu pas mereka bilang mau tunggu itu, posisinya aku lagi menunggu wawancara LPDP. Jadi 15 menit sebelum wawancara LPDP. Baru aku dapat email, oh mereka mau nunggu. Nah disitulah aku, waktu pas wawancara aku bilang kalau misalnya aku udah dapat persetujuan dari NUS dan aku udah keterima. Tuh. Dari situ, apa ya, buat aku waktu pas wawancara tuh lebih pede lagi. Dan ini untuk teman-teman yang mungkin atau eh, di sini ada yang udah berkeluarga, punya anak, ingin anaknya ngelanjutin kuliah di Singapura. Ini ada program siswa-siswi Indonesia yang di Singapura, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Singapura, yang mau jadi mentor untuk adik-adik SMP, SMA untuk bisa kuliah di Singapura. Nah, bisa kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa ke IG-nya aja di center.idsg. Oke, mungkin itu hal yang ingin aku sampaikan hari ini. Jadi pesan dari aku adalah one step at a time, you'll get there. Jadi untuk teman-teman yang lagi berusaha untuk mau lanjut S2, mau study abroad, ataupun mau kerja di luar negeri, satu-satu apa ya, satu langkah, langkah demi langkah, fokus satu-satu aja, nggak usah terburu-buru, cari tahu dulu why-nya kenapa. Terus kalau gagal, coba lagi gitu. Ya mungkin dari itu, mungkin itu dari aku, Kak Melva. Oke, terima kasih banyak Kak Rara atas pemaparan materinya. Wah, keren banget Kak ya. Jadi one step at a time, pelan-pelan nanti juga akan sampai ke sana ya Kak Rara. Benar-benar, nggak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Tapi Kak kelihatannya pada saat belajar IELTS pun itu perjuangannya luar biasa ya untuk menahan malas ya. Nah, Kemudian rasa capeknya keren banget sih Kak itu.
Iya, sebenarnya di sini ada nih temanku yang aku belajar IELTS namanya Maherina Rahayu. Oh, hai Kak Ya, Maherina aku Rahayu. belajar sama dia bareng-bareng kami. Jadi kalau Hmm, misalnya teman-teman misalnya ngerasa belajar IELTS susah, bisa mungkin cari temennya untuk bisa belajar bareng. Karena kalau misalnya belajar bareng kan jadi motivasinya bareng-bareng ya. Kalau misalnya lagi males, yang satunya semangat. Kalau yang satunya males, yang satunya lagi semangat gitu. betul. Jadi bisa ada teman untuk saling mendukung gitu Kak Benar. Rara ya. Oke, nah nih Kak Rara udah ada beberapa pertanyaan di chat, kemudian juga udah ada yang raise hand untuk bisa nanya langsung sama Kak Rara. Jadi kita langsung aja. Kak Fayat, silahkan open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wah, kasih atas kesempatan untuk bertanya dan terima kasih kepada pembawa acara. Dan pertanyaan saya, Kak, boleh minta tips dan trik buat anak SMA yang mau lanjut study abroad ke luar negeri kayak Kakak? Dan pertanyaan kedua, apakah sesusah itu untuk lulus S1 di NUS? Karena kebanyakan yang lulus di NUS untuk jenjang SMA ke S1 itu rata-rata anak medal dan anak olim internasional maupun nasional gitu. Dan pertanyaan ketiga, biasanya di bulan apa sih Kak yang pembukaan pendaftaran NUS untuk S1 di 2027 nanti menurut Kakak yang tahu? Terima kasih. Oke. Aku jawab yang pertanyaan pertama kali ya, yang tips and trick yang dari SMA mau ke S1. Mungkin yang pertama karena SMA aku kan di Batam, terus aku S1-nya di dalam negeri ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini, aku tuh waktu pas di Singapura banyak banget ketemu sama anak S1 sama yang exchange Indonesia ke Singapura. Jadi aku ketemunya banyak yang muda-muda. Aku yang tua sendiri ya. Di situ mereka banyak banget cerita. Yang pertama kalau mereka mau lanjut S1 ke Singapura, SMA S1 ke Singapura, itu biasanya ini ada pakai agent gitu. Dia jadi kayak ngebantu untuk ngarahin apa dulu nih yang dipersiapkan. Tapi kalau misalnya sejauh ini yang aku pahami adalah yang paling penting siapin aja dulu bahasa Inggrisnya kan, IELTS-nya. Karena pasti itu salah satu requirement wajibnya gitu. Terus juga tadi bilangnya, iya banyak anak apa olim kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya ya yang aku lihat emang ada lah beberapa yang anak olim, tapi ada juga yang enggak kok, yang emang dia backgroundnya emang enggak enggak lomba apapun, terus emang tertarik untuk lanjut studi ke Singapura. Tapi kalau mungkin untuk mau cari beasiswa yang S1 bisa coba yang ASEAN undergraduate itu. Nah itu mungkin emang pesaingnya emang sama-sama anak-anak yang olim kayak gitu-gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak coba, kita kan nggak bakal tahu ya. Kalau menurut aku, asalkan pada saat kamu buat esainya tahu apa yang mau kamu pelajari di situ, terus kamu nunjukin minat kamu, oh pengen banget belajar di Singapura, di NUS ataupun di kampus yang kamu tuju, eh, pasti kesempatan itu nggak ini sih. Bisa jadi itu nilai plus juga. Terus yang pertanyaan ketiga tadi tentang apa ya? Aku lupa deh. Ini, Mungkin bisa ditanyakan lagi kepada Kak. Oh, hilang dia ya. Kak Fayat. ini Kak biasanya pertanyaan ketiga Oh, tuh biasanya periode bulan intake ya? ya. Oh, kalau Mm-mm. misalnya yang S1 itu di bulan mulai mulai semester ganjilnya itu Agustus. Jadi biasa pendaftarannya itu akan dibuka di bulan Juni. Jadi mulai persiapan di first half eh, tahun gitu. Di Januari sampai Juli, nah itu kamu mulai coba cari-cari di websitenya NUS, itu udah mulai buka pendaftaran untuk yang S1. Karena dia start intake-nya kalau semester ganjil di bulan Agustus. Baik Kak, terima kasih banyak. Semoga menjawab ya.
Oke Kak Fayat, semoga terbantu ya. Oke, nih walaupun sudah ada yang raise hand, tapi kita coba bacakan dulu nih Kak yang ada di chat karena sudah dari tadi. Oh iya, Ini boleh. dari Kak Muhammad Rizky Fadilah katanya, apa aja sih Kak Rara culture shock di Singapura yang bikin Kakak jadi lebih semangat buat berkembang di sana? Dan kira-kira kalau mau lanjut studi S2 dengan beasiswa itu, apakah harus ada pengalaman kerja dulu atau bisa habis S1 lanjut S2? Gitu Kak Rara. Oke, culture shocknya kalau misalnya di Singapura mungkin yang pertama di sini diverse banget ya ethnicity-nya. Jadi di Singapura sebenarnya sama ya kalau misalnya kita kan sukunya berbagai macam suku, tapi kalau di Singapura kan kelihatan banget karena ada orang Chinese-nya, orang India, Malaysia, Melayu, terus juga Singapurian aslinya juga ada. Terus di sini pada saat aku bekerja sama orang yang Chinese Singaporean itu lumayan ini sih lumayan keras karena dia sangat apa ya disiplin terus juga sangat-sangat menghargai waktu terus to the point orangnya mereka mereka tidak pakai basa-basi kalau misalnya di Indonesia kan kita orangnya friendly gitu kan kalau misalnya di Singapura tuh individualis banget orang-orangnya itu culture shocknya tapi yang menurut aku walaupun mereka individualis mereka tetap care kok kalau misalnya ada yang apa mereka tetap apa ya walaupun nggak se-friendly yang di Indonesia tapi mereka tetap baik tetap peduli gitu terus kenapa eh, mau berkembang di sini karena menurut aku di sini peluangnya terbuka banget karena di Singapura kebanyakan ya yang aku perhatiin kalau misalnya orang asli Singapura tuh mereka rata-rata malah mau kerjanya tuh di luar di Singapura jadi tuh di Singapura tuh malah lebih banyak pekerjanya tuh dari Malaysia jadi orang-orang Malaysia tuh banyak yang kerja di Singapura nah dan tadi aku bilang kan waktu pas aku di Nestle, itu tuh banyak banget yang dari Thailand, Myanmar. Bahkan pekerja Singapura itu cuma berapa persen. Jadi yang dari luar negeri tuh malah lebih banyak. Jadi peluangnya terbuka untuk di Singapura. Kayak data center juga banyak banget perusahaan yang invest data center di Singapura. Jadi lowongan kerjanya pasti banyak. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa tadi Kak? Aduh maaf ya. Katanya, apakah harus ada pengalaman kerja dulu untuk Oh, bisa S1? Untuk bisa S2? S2 ya. Kalau misalnya tergantung sih kalau misal kamu ambilnya yang coursework itu kamu harus ada pengalaman kerja biasanya karena kalau coursework itu eh, habis S2 ekspektasinya kamu langsung terjun ke industri. Jadi itu biasa persyaratannya minimal working experience-nya 2 tahun. Tapi kalau misal kamu ambilnya yang research base yang untuk penelitian itu nggak harus punya pengalaman kerja. Itu yang penting kamu mungkin pernah publikasi jurnal atau pernah kamu buat penelitian skripsi kayak gitu-gitu tuh bisa. Gitu. Oke, jadi tergantung sama program yang akan dipilih ya Kak Ya, Rara. iya. Betul-betul. Oke, seperti itu ya Kak Rizky Fadila, semoga terjawab. Kemudian kita lanjut ke yang sudah raise hand. Di sini ada Kak Siti Fatimah, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberi. Eh, ini suara saya gimana? Terdengar? Terdengar, terdengar. Ya, baik. Buat Kak Zuhairah Syarah Hmm. nih. Eh, Kak, ini saya mau tanya terkait ya beasiswa yang diperoleh itu apakah keseluruhan? Terus Mm-mm. kemudian termasuk biaya hidup, mungkin tiket pesawat pulang pergi, misal saat libur ke negara asal. Lalu eh, untuk biaya hidup sebenarnya di sana itu berapa sih untuk ukuran anak-anak S1 atau S2 begitu? Kemudian untuk yang Muslim nih, mengingat di sana itu kan ini ya apa namanya banyak nonisnya gitu. Maaf, Ya. apakah mereka itu punya kayak orang yang saya lihat di India itu ya kayak rasis banget sama orang yang hijabers gitu. Ah, oke. Itu kayak gimana? Tolong dijelasin biar apa namanya kita punya pandangan terhadap Singapura itu seperti gimana ya. Jangan nggak usah perlu ditutup-tutupi kali ya biar kita itu Iya, iya. apa namanya ada kewaspadaan dan kemudian bisa Betul. oh ternyata gini ya oh gini nggak terkejut atau nangis atau apa pada saat di sana nantinya. Lalu eh untuk S2 itu dia berapa tahun sih sebenarnya sama Hmm, S3 gitu? Ya, oke. seperti itu saja. Terima kasih.
Oke, thank you Kak Siti untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang scholarship ya, yang aku dapetin sebenarnya itu tergantung tipe beasiswanya. Tapi karena aku dapet LPDP dia dan aku dapetnya yang program afirmasi, bukan yang co-funding. Kalau co-funding itu dia biasa kerjasama dengan kampusnya ataupun dengan perusahaan gitu. Itu aku di cover semuanya, jadi mulai dari tuition fee-nya, living cost-nya, terus travel allowance-nya itu tapi bukan apa namanya, cuman 2 kali cover aja. Jadi waktu pas berangkat sama pulang waktu pas lulus itu. Jadi kalau misalnya ada liburan terus balik ke negara asal itu nanggung pakai biaya sendiri. Terus juga ada book allowance untuk beli buku. Terus juga visa waktu pas ngurus visanya itu ditanggung. Tapi kalau visa itu karena kita biasanya sebelum masuk kampus kan udah urus visa. Nah, itu kita biasa sistemnya reimburse dulu. Jadi kita cover dulu. Dan waktu pas acceptance fee-nya, jadi kan habis aku daftar NUS, terus kan keterima. Itu tuh NUS minta untuk bayar acceptance dulu. Kayak mungkin biaya komitmen yang nanti bakal dipotong waktu pas tuition fee pertama. Nah, itu aku tanggung dulu sendiri, nanti di reimburse ke LPDP gitu. Jadi eh, itu terus kalau untuk living cost-nya di Singapura selama ini karena aku rajin juga untuk ngerekap pengeluaran aku di Singapura. Kalau untuk sebenarnya ya lumayan mahal, tapi kalau misalnya kita bisa manage dengan baik, menurut aku cukup-cukup aja. Jadi untuk transportnya, kalau misalnya aku 5 hari kegiatan, eh, transportnya itu sebulan itu 50 SGD. Kalau aku pakai MRT sama bus ya, itu sebulan 50 sampai 100 SGD lah. Kurang lebih tuh kalau dirupiahin berapa? Eh, 600 sampai 1,3 jutaan. Itu untuk transport. Kalau untuk makan, di sini range harga makannya kalau misal per satu, misal makan nasi sama ayam, itu kurang lebih harganya 2,5 sampai 3 SGD. Nah, makanya ada beberapa temanku tuh yang bilang kalau makan sama masak sebenarnya sama aja. Jadi dia mending beli makan gitu di luar. Maksudnya kalau beli makan sama masak sendiri tuh sama aja. Jadi dia mending beli makan di luar. Tapi karena aku tinggalnya di Batam, deket kan. Nah, kadang tuh aku top up, aku bawa bahannya dari Batam, terus aku masak gitu. Itu lebih murah. Terus itu untuk living cost-nya. Jadi transport sama kalau untuk dorm, biaya dormnya di Singapura itu range-nya 900 sampai 1.200-an. Itu kalau aku di sini aku karena jauh. Jadi aku pilihnya tuh lumayan yang murah ya di daerah Boon Lay. Boon Lay ini lebih dekat sama NTU dibanding NUS. Jadi aku sering bilang aku adalah mahasiswa. Aku adalah anak NUS cabang Boon Lay. Jadi agak jauh memang. Tapi aku emang dapatnya lumayan murah. Jadi 900 SGD per bulan udah kamar mandi dalam. Terus apalagi ya dorm. Ya, kalau misalnya ya travel, ya kayak kurang lebih itu deh. Terus terkait tadi ya waktu rasis apa enggaknya di sini alhamdulillah nggak rasis orangnya karena di sini kan ada juga yang ras Melayu ya. Jadi banyak juga yang pakai jilbab kayak aku. Tapi sulitnya adalah waktu pas cari tempat ibadah. Jadi kayak di NUS juga aku kalau misalnya sholat eh, mereka ada sediain musola tapi mungkin menurut aku tuh kurang layak. Jadi kayak misalnya di bawah tangga kayak gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa ya mau gimana. Nah juga kita di negeri orang, jadi ya itulah. Terus S2, S3, kalau S2 di Singapura paling cepat bisa 1 tahun, paling lama 2 tahun. Karena aku maunya tengah-tengah, aku 1,5 tahun. Aku 1,5 tahun. Kalau misalnya S3 itu 4 tahun. Paling paling apa ya? Paling cepat kayaknya 4 tahun ya S3. Itu. Semoga menjawab ya Kak Siti. Kalau ada yang mau diklarifikasi lagi boleh. Oke, gitu ya Kak Siti. Semoga sudah terjawab semuanya tadi. Sedikit lagi, Iya boleh. boleh? Maaf untuk yang ini saya lupa bilang tadi yang informasi apa mahasiswa yang ada di eh apa negara yang sekarang ini di Singapura. Oke, Mm. mahasiswa yang sedang ada di Singapura itu kan mau ngajarin adik-adiknya itu loh yang IG-nya tadi apa? IG apa ya? Oh, Saya belum, share. saya belum Ya. screenshot soalnya. Oh, ini Mungkin namanya center.id.sg. center.id. Oke. Iya. Tolong di Oke, itu nanti Kak.
Jangan Oh ya, oke. khawatir ya, teman-teman nanti akan di-share Ya. recording ini. Oh, di-share juga ya. Oh ya, terima Betul. kasih banyak. Ya, ya, oke, oke deh. Ya. Makasih ya. Oke. Oke, Kak Siti Fatimah ya. Oke, mungkin kita langsung next Kak Rara. Ada Kak Ahmad Denny. Silahkan. Iya, makasih Kak atas waktunya. Jadi pertanyaanku satu soal esai ya. Ada nggak pihak agen atau jasa yang terpercaya membuka jasa proofreading? Itu satu. Kemudian terakhir, dalam penyusunan esai, kita kan ada sejumlah plan atau riwayat aktivitas yang pernah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana ketika kita menyusun plan, kemudian tidak terrealisasi pasca kita lulus? Ada konsekuensi tidak? Itu sih. Terima kasih. Gimana tadi pertanyaan kedua? Jadi Sorry. kita menyusun esai kan? Heeh, Nah, dalam penyusunan esai itu kan ada sejumlah goals yang ingin kita eh, realisasikan. betul. Bagaimana setelah kita lulus dari pasca magister misal, master, pasca lulus, goals itu tidak terrealisasi, ada dampak, ada konsekuensi tidak? Oke, oke. Makasih ya. Oke, mungkin aku langsung jawab. Yang pertama untuk jasa agent yang jasa proofreading, so far aku belum tahu kalau untuk yang itu ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya Kak Melva juga tahu, boleh di-share atau teman-teman yang di sini tahu boleh share di chat ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini aku proofreadingnya ini sih emang sama teman, sama mentorku, atau sama ya teman atau mentor aja. Tapi kalau misalnya agent gitu aku kurang tahu. Nah kalau untuk tadi, misalnya waktu pas buat essay nih, terus sebenarnya aku kan lagi proses juga ya. Aku belum juga memastikan apakah plan kontribusiku nanti akan terwujud atau enggak. Tapi so far yang aku tahu, kalau misalnya apa ya, tidak terwujud, itu nggak ada konsekuensinya. Tapi teman-teman harus kasih tahu apa bilang kontingensi plannya. Kalau misalnya itu nggak terwujud, apa nih jadi yang teman lakuin untuk bisa apa ya alternatif lain lah, kontribusi yang lain gitu. Tapi nggak ada konsekuensinya kok. Tapi harus dijustifikasi kenapa tidak bisa terrealisasi gitu. Oh, oke, oke, thank you ya. Iya. Oke, thank you Kak Denny. Untuk terkait proofreading, mungkin teman-teman bisa tanya-tanya admin kita, karena mungkin nanti teman-teman dari admin kita akan membantu kalian, gitu. Oke, teman-teman. Jadi bisa langsung aja chat DM IG kami, gitu ya. Kemudian kita move dulu nih Kak Rara ke chat. Again dari Kak Muhammad Rizky Fadila katanya, Kak, berarti lebih tinggi kemungkinan dapat scholarship-nya itu kalau sudah dapat LOA dari kampus ya Kak. Kemudian apa sih bedanya coursework dengan by research? Oke. Eh, Lebih tinggi kemungkinannya sebenarnya gimana ya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut aku, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman, sudah punya LOE, itu tuh bisa nge-boost confidence aja sih. Jadi proses selanjutnya itu bikin lebih percaya diri, jadi lebih maksimal gitu. Tapi nggak ngejamin kalau dapet LOE bisa dapet beasiswa, karena aku juga lihat beberapa cerita banyak juga yang udah dapet LOE, tapi ya belum rezeki aja gitu dapet beasiswanya. Ya, tapi itu bisa nge-boost confidence teman-teman aja. Terus apa bedanya coursework sama research? Kalau misalnya coursework itu aku nggak harus nyelesain, nggak ada tesis. Jadi aku hanya menyelesaikan modul saja di Singapura. Tapi ada sih pilihan modul untuk research, tapi itu opsional. Nah, kalau misalnya research, memang harus ada, harus lulusnya itu syarat kelulusannya harus menyelesaikan disertasi atau tesis. Itu bedanya. Oke, itu bedanya ya, Kak. Semoga terbantu. Jadi tidak menjamin, tapi itu memang memboost confidence Iya, kita ya, Kak benar. Rara. Mhm. Oke. Nah, kemudian ini juga sudah ada yang raise hand, Kak Indah Sari. Silahkan. Halo, Halo, halo. halo Juai, ini kebetulan aku Indah. Eh, halo, halo. Apa kabar? Oh, bertemu temannya ya di sini ya. Iya, Indah, iya, iya. kebetulan aku juga tertarik ya mau ngambil
S2 di luar dan terkait safety juga. Ini lebih ke pertanyaan spesifik sih, karena kemarin sempat tanya sama teman-teman juga, biasanya itu dinilai tentang bagaimana interviewer itu menilai bagaimana dengan kita mengambil sekolah di luar itu, apa sih kontribusi kita nanti ketika kembali ke Indonesia. Lebih penasaran apa sih yang gap Juai temukan terkait safety di tempat kerja Juai sehingga Juai harus ngambil sekolah dan bisa meyakinkan interviewer untuk bisa LPDP. Gitu sih. Oke, oke, oke. Oh ya, tadi aku belum share ya untuk ini. Jadi untuk plan kontribusi aku, itu yang pertama, waktu pas aku di Shimano Indonesia ya, di Shimano Batam, Hmm. itu tuh kan sering ya, setiap bulan tuh ada meeting cross border gitu. Jadi regional meeting, ketemulah sama Shimano Singapura, Shimano Malaysia. Terus aku melihat mereka tuh ternyata cara pelaporan kecelakaan kerjanya itu semuanya udah all digital. Dan masyarakat biasa pun, pekerja biasa, itu tuh beneran bisa langsung, apa bilangnya, kalau misalnya nih terjadi kecelakaan kerja, mereka bisa nge-report langsung ke pemerintah. Nah, itu tuh aku, karena kalau bisa di Batam, terutama ya safety di Batam, industri manufaktur, kalau misalnya kecelakaan kayak gitu tuh biasanya malah mereka menutup-nutupi gitu. Nggak mau untuk ngelapor yang kayak gitu. Karena kan kita laporan P2K3 kalau misalnya di Batam tuh masih manual. Jadi kayak per 3 bulan tuh masih pakai cuman report biasa doang. Nah, waktu pas aku lihat penerapan di Singapura tuh, aku kayak, oh bisa nih diterapin di Batam ataupun di Indonesia. Karena kan sekarang udah digital. Terus yang kedua, tentang ini proses safety itu sendiri. Jadi karena waktu pas aku ambil di S1 kan kita belajarnya dasar K3 ya, Ndah. Nah itu kan sama sekali aku nggak pernah dengar kata proses safety gitu. Nah ternyata waktu pas aku diajarin di Shimano tuh, proses safety itu emang berkaitannya dengan chemical. Nah itu kan jadi apa ya, hal yang baru lagi. Tapi kalau misalnya di chemical engineering kayaknya aku juga ada kenalan temen yang tekim di UI juga. Kayaknya mereka nggak ada belajar tentang proses safety gitu. Nah aku kayak, lah kenapa nggak ada? Nah jadi aku pengen banget nanti modul proses safety ini aku bisa share ke universitas di Batam. Karena di Batam tuh universitas yang jurusan K3 itu cuma satu, namanya Ibnu Sina. Nah nanti aku pengen banget bisa kontribusi kasih referensi modul tentang proses safety ke kampus itu. Terus tentang human factor, jadi nanti aku pengen juga meneliti tentang ini, gimana caranya budaya K3 itu bukan karena dilakukan karena mereka takut dihukum atau takut di apa ya bilangnya. Jadi K3 itu bukan karena kita ngelakuinnya tuh bukan karena terpaksa gitu. Tapi kita lakuinnya itu karena memang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kayak gitu. Jadi pengen ngebangun budaya itu. Terus juga sama kontribusinya ini, kalau misal insiden itu tuh bukan hal yang ditutupi, jadi di sharing, jadi bisa sharing antar company gitu. Itu sih rencana kontribusi aku ndah. Gimana? Oke. Oke nggak? Menarik sih. Sorry. Mungkin nanti akan call lagi. Tapi terakhir mau nanya. eh, aku punya teman beberapa kali gagal LPDP karena dia ngerasa kurang kontribusi ke masyarakat. Apakah, nah biasanya menurut yang pernah aku dengar LPDP ini tuh kayak kita tuh harus sebelum kita mendaftar ke LPDP kita udah pernah ada kontribusi ke masyarakat nih sebelumnya mungkin udah ikut volunteer something atau yang lainnya kira-kira Juai juga ada nggak kayak gitu atau memang based on tadi keyakinan untuk melakukan research selanjutnya gitu sih. Kalau misalnya itu kayaknya nggak harus ya, tapi Hmm, sa- dulu waktu pas kuliah ya kayak ikut volunteer-volunteer gitu kan ya, kalau misal volunteer ngajar kayak gitu-gitu. Tapi syarat harus punya kontribusi, pernah melakukan kontribusi ke masyarakat tuh kayaknya enggak deh. Yang penting di esai kamu tuh jelas kontribusi yang mau kamu lakukan apa, tapi nggak diwajibkan kamu pernah kontribusi ke masyarakat. Enggak kok. Oke, thank you Juai. Ya, semoga nanti kamu soon ya. Amin. Iya, nanti aku hubungi lagi ya. Iya, iya. Oke, ternyata ketemu temennya nih ya, Kak Rara. Itu temen apa, Kak Rara? S1 di Oh, I UI. see. Ya ampun, ketemu lagi di sini. Ya, ya Allah, udah lama.
Oke, nah, oke, kita next lagi nih Kak. Ada dari Kak Susi. Silahkan Kak Susi. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Kak. Jadi gini Kak, Iya. itu saya pengen lebih jelas yang tentang yang jalur coursework dengan yang research. Terus apa bedanya juga dengan nanti tuh yang join by research itu? Itu kayak gimana ya? Kalau misalkan kita misalkan ngambil studinya kan di Indonesia nih. Itu tuh jadi saya pengen ada gambaran itu aja sih biar saya ada kebayang nanti harus kayak gimana kalau misalkan memang ada peluang ke arah sana. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oh, yang tadi gimana Kak? Maaf, join. Jadi ya kan ini kan ada eh, apa sih yang tadi kan ada opsi dua itu ya yang coursework Coursework dengan sama yang research. research. Berarti itu tuh yang jalur masuk ke NUS itu dengan dua cara itu bisa lewat coursework dengan research itu Kak maksudnya gitu. Ah, jadi waktu pas kakak awalnya lihat, sebab nggak semua program punya dua jalur ini ya. Mhm. Jadi mungkin kalau misalnya sains, kayak FMIPA, kayak gitu mungkin rata-rata research. Tapi kalau misalnya Oke. K3, itu karena memang kan industri base banget ya. Jadi dia ngebagi dua, Mhm. ada yang coursework, sama untuk yang menelitinya gitu. Jadi di Oh, oke. Itu tuh permintaan dari NUS-nya atau gimana tuh? itu biasanya aku kurang kalau misalnya aku kemarin pernah search juga ya di Mhm. Australia sama di US UK itu aku emang belum nemu sih program coursework base. Kayaknya aku baru nemunya di NUS coursework Oh, oke, base. oke, oke. Terus itu kalau pengen tahu satu lagi ya kak ya, pengen tahu yang modul-modul detailnya gitu kita ngeliatnya itu di mana ya kak? Kakak bisa ini sih ke website departemen jurusan Mm-mm. yang mau kakak tuju. Jadi kalau misalnya Oh, aku tuh pertama search dulu safety health environmental itu di NUS masuknya ke chemical and biomedical engineering. Jadi aku cari oke, NUS chemical and biomedical engineering nanti di websitenya semuanya ada. oke, 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 thank you kak, clear kak, terima kasih ya. Iya, Oke, jadi semua informasi itu ada di Google ya Kak, iya, Kak Rara ya. websitenya benar. Betul, jadi Ternyata tinggal. waktu pas aku di websitenya itu Hmm. udah ada sebenarnya beasiswanya, tapi aku nggak nge-explore lebih dalam aja. Oh, I see. Padahal Iya, udah ada ya di situ jelas-jelas. benar. Jadi teman-teman harus rajin juga untuk research sendiri gitu ya, karena udah pasti di websitenya itu udah sangat lengkap gitu Nah, ya teman-teman. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi teman-teman silahkan yang mau raise hand langsung ya. Mungkin ini ada dari chat Kak, dari Kak Sarah Izzatul katanya, halo Kak, apakah ada rekomendasi agen terpercaya dan worth it untuk membantu kita daftar kampus dan beasiswa? oh oke. Kalau misalnya kayaknya kemarin tuh sebenarnya banyak ya agennya, tapi mungkin nanti kalau Melva bisa nih nambahin ya. Tapi karena aku jujur aku sangat otodidak, jadi aku beneran semuanya sendiri. Tapi kalau misalnya mau cari agen, mungkin teman-teman bisa mulai cari di internet, terus lihat apakah mereka udah ada, bisa kan ada apa ya sertifikasi gitu ya kalau untuk lembaga, nah kayak gitu-gitulah. Atau mungkin Kak Melva mau nambahin nih. Biasanya, oke. Biasanya kalau dari English Benua Kak bisa membantu teman-teman gitu. Jadi bisa langsung DM kami aja teman-teman di IG gitu, biar lebih jelasnya lagi. Iya Oke? benar. Mhm, Ya, gitu. bagus. Kalau misalnya, mungkin kalau misalnya mau pakai agen, jadinya lebih termotivasi lagi karena kan, Betul. iya, wah ini kayak dikejar deadline terus ya. Jadi Karena ada deadline-nya ya Kak. Jadi iya mau nggak mau. benar. Mau nggak mau harus di ini. Kalau misalnya kayak sendiri, aku karena mungkin aku dari dulu SD SMP SMA udah terbiasa apa-apa sendiri, jadi ya sendiri. Tapi mungkin kan ada teman-teman yang eh lebih sukanya nunda-nunda kayak gitu. Kan beda-beda ya tipikal orang. Nah, boleh banget untuk cari agen juga. Gitu. Jadi tergantung masing-masing dari kita ya Kak ya. Iya benar. Oke ya. Oke, sudah ada yang resen lagi di sini. Kak Jo, silahkan Kak Jo. Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar. Oke, terima kasih ya Kak Melva untuk kesempatannya. Mau tanya nih Kak Rara, Iya. kan saya ada beberapa research nih di NUS sama NTU ya terutama, karena kedua kampus itu juga Hmm. yang saat ini cocok linear sama keinginan saya. Nah,
kalau menyesuaikan sama LPDP, kalau di NUS sama NTU itu kan ada yang part time itu ya, kan ada full time student sama part time students. Mm-mm. Eh, apakah LPDP itu juga boleh mengizinkan kita yang menggunakan part time untuk Oke. yang coursework itu yang pertama. Terus yang kedua, eh gimana rasanya pas di NUS dengan beberapa program-program yang ditawarkan di NUS untuk international student? Mungkin boleh di-share sedikit. Oh iya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Jo. Jadi untuk LPDP sendiri ya, karena kan kalau misal LPDP harapannya kan cepet kembali sebenarnya, cepet pulang. Itu mereka nggak ngizinin untuk part-time. Kecuali kalau misalnya teman-teman kayak aku magangnya di convert ke modul, itu boleh. Tapi kalau misalnya, jadi kalau dapat beasiswa LPDP full, itu teman-teman adalah full-time student. Nah, kalau misalnya ada juga case-nya temen aku yang co-funding. Jadi dia dapat beasiswa dari LPDP, LPDP cover tuition fee-nya, NUS cover apa namanya? NUS cover tuition fee-nya, LPDP cover living cost. Itu juga dia nggak boleh part-time, dia full-time student. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen part-time, mungkin bisa coba beasiswa NUS aja. Beasiswa NUS yang lainnya yang tadi aku ada list, pakai beasiswa itu aja, jangan pakai LPDP. Terus gimana NUS buat program international students? Menurut aku lumayan oke, sangat oke. Sangat oke. Jadi di NUS tuh nggak tahu ya, aku kayak sang di apa ya di banyak banget program untuk mahasiswa international student. Jadi mereka tuh ngajak ada programnya ngajak keliling Singapura gitu. Pertama tuh pas aku nyampe. Terus juga mereka fasilitasin tadi yang aku jelasin di awal ada workshop-workshop. Itu tuh semuanya, semua mahasiswa bisa, nggak cuma international student aja. Jadi workshop untuk ngasah soft skill, terus juga international student juga ada himpunannya sendiri di NUS. Tapi ya aku nggak terlalu aktif ya. Tapi mereka kadang buat event-event gitu, kayak misalnya buat event apa yang art-art kreatif kayak gitu. Jadi lumayan oke kok. Mereka sangat welcoming. Itu sih, semoga menjawab ya. Oke, gitu ya. Ternyata ada banyak sekali program yang ditawarkan untuk international students di sana ya, Kak Rara. Betul. Mhm, oke. Nah, kemudian ini ada dari chat dari Kak Nadia Trasiro Indah. Kak, kan tadi ada dimension bayar acceptance fee. Kalau boleh tahu itu range berapa ya Kak harganya dan berapa lama untuk bisa reimburse? Kebetulan tertarik juga untuk mengikuti jejak Kak Rara. Oke, kalau untuk acceptance fee di US itu kemarin 5 5.000 berapa SGD gitu. Itu kisaran 70 sampai 80 juta. Terus untuk bisa di reimburse-nya itu kemarin kayaknya aku bayar acceptance fee-nya itu bulan awal Desember, di reimburse-nya itu awal Februari kayaknya ya. Jadi kayaknya 2 sampai 3 bulan. Itu karena proses apa ya? Proses transisi karena ini aku intake-nya cepat. Jadi aku dapat LPDP terus Januari aku harus udah kuliah gitu. Jadi makanya eh reimburse-nya agak lama gitu. I see. Seperti itu ya Kak Nadia terkait reimburse acceptance fee. Kemudian udah ada Kak Rizky yang raise hand. Silakan Kak Rizky. Halo Kak Rara. Sebelumnya Halo. thank you banget buat moderator juga Kak Rara yang udah menyampaikan informasi daging sore hari ini. Izin aku Rizky mau nanya nih Kak. Aku sekarang mahasiswa semester 3 yang pengen banget nanti lanjut S2 untuk ke Singapura lebih tepatnya ya ke NTU. Nah, Hmm. aku lebih penasaran ini sih Kak. Karena aku pengen coba ikutin jejak Kak Rara nih yang dimana semuanya sendiri otodidak gitu tanpa ada bantuan agen-agen karena I think ketika pakai itu tuh pemahaman kita dengan prosesnya itu bakal apa ya nggak begitu matang terus juga bakal lebih mahal kan pasti kosnya. Nah tadi aku sempat kaget pas acceptance fee-nya itu ternyata 70 juta yang kita harus bayarkan gitu sebelum di reimburse. Nah kira-kira kakak bisa kasih kisaran total nggak kayak buat proses kuliah di Singapura itu dari awal banget tuh kayak IELTS itu berapa, terus juga proses translate dari ijazah ke Inggris tuh berapa, pokoknya habis berapa tuh ke awal-awal sebelum di reimburse untuk kayak jaga-jaga nih
aku udah ada pegangan dulu duit buat nanti bisa daftar kuliah di luar gitu. Karena nggak pengen ngeberatin orang tua juga kan untuk keluar gitu sih Kak. Mungkin itu aja sih. Thank you. Oke, oke. Oh iya, sebenarnya acceptance fee ini adalah di luar dugaan aku juga. Aku juga kayak shock waktu pas, aku harus bayar 5.000. Tapi untungnya orang tuaku masih ini, apa, mendukung ya. Nah, jadi eh, aku cerita waktu pas IELTS itu aku 3,5, dan itu aku di luar les ya. Jadi aku benar belajar sendiri. Jadi tesnya doang itu 3,5 juta. Terus aku translate ijazah. Sebenarnya kalau misalnya nggak mepet, aku tuh gratis kalau di UI translate-nya. Nggak deh, cuma bayar 5.000, 5.000 doang. Tapi karena aku mepet pada saat itu, aku jadi pakai lembaga hukum translate yang apa, ada sertifikasinya gitu. Itu bayarnya kayaknya 300 ribuan. Nah, terus abis translate, aku bayar acceptance fee tadi ya, 70 sampai 80 juta. Terus visa, visa itu dia ada tahap pertama itu 1 jutaan, terus tahap kedua bayar 3 juta, jadi kayaknya total 5 juta lah. Enggak. Terus waktu pas ke Singapurnya kayak aku kan harus cari dormnya dulu. Nah, biasa dorm itu ada yang harus bayar, udah bayar 5 bulan, kayak gitu. Jadi, tapi alhamdulillahnya aku dapetnya yang bayar bulanan. Jadi pada saat itu dormnya langsung bayar. Bisa 900 SGD berarti berapa? 10 20 juta. 10 sampai 20 juta. Jadi kurang lebih kayaknya 100 sampai 150 sebelum di reimburse. Tapi itu case-nya karena aku dapat beasiswa LPDP dan kampusnya bersamaan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang udah dapat beasiswa LPDP dari awal, terus cari kampusnya setelah dapat beasiswa LPDP, mungkin itu nggak perlu reimburse, jadi bisa ngajuin langsung ke LPDP. Ya, walaupun prosesnya agak lama. Baik. Thank you ya Kak Rara. Iya, Nanti harus lebih effort nih untuk siapin dana. ya nggak apa-apa. Tapi eh gimana ya? Ya emang benar kita yang perlu ada modal. Tapi insya Allah balik. Karena aku tuh ini ada apa namanya? Ada quotes ya. Kalau misalnya education is a long lifetime investment for yourself. Jadi nggak akan ada ruginya. Nggak apa-apa, diusahain aja dulu, diusahain. Insya Allah ada kalau ada ini Baik, rezeki. terima kasih Kak Rara untuk Ya, semangatnya. semangat semangat ya. Oke, tidak ada ruginya ya Kak Ah, Rara. tidak punya. Oke, dicoba aja dulu. Pasti ada Betul, jalan. betul. Mm, gitu ya. Nah, Kak, sayang banget karena keterbatasan waktu. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kita, Kak Rara. Iya, tapi Kak Rara, sebelum kita tutup, ada nggak yang mau Kak Rara sampaikan untuk teman-teman yang masih ngerasa kok kayaknya aku tuh belum sanggup untuk Hmm. daftar kuliah di luar negeri. Ada nggak Kak Oke. pesan-pesan yang ingin sampaikan? Pesannya yang pertama, aku ngerasa kalau misalnya teman-teman punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, jangan malu untuk bilang ke diri sendiri, pokoknya aku harus kuliah di luar negeri. Karena dari omongan itu sendiri itu kayak apa ya, manifesting, itu bisa membuat itu terwujud gitu. Terus yang kedua, kayak tadi ya, emang kita emang harus plan, kayak harus nyiapin dana ini, dana itu. Tapi jangan anggap itu jadi beban. Kayak kalau misalnya teman-teman udah komit, konsisten, insya Allah ada jalannya. Karena jujur kayak aku tuh juga udah plan nih, tapi ada hal yang nggak terprediksi, tapi kalau udah rezeki insya Allah ada aja jalannya. Jadi tadi tetap aja banyak berdoa, terus berusaha. Kalau gagal, bukan itu untuk malu ataupun sedih, terpuruk. Nggak apa-apa, sedihnya sehari aja, terus bangkit lagi besoknya. Gitu. Oke, kita boleh gagal tapi kita juga harus bangkit lagi, teman-teman. Benar. Gitu ya. Tuh, diingat terus ya, teman-teman, pesan dari Kak Rara karena apapun itu tantangannya pasti ada jalan. Gitu Ya. ya, teman-teman. Oke, tapi sebelum kita tutup, teman-teman, kita abadikan dulu momen kita hari ini. Jadi, akan ada sesi screenshot dulu nih, Kak Rara. Ayo buat teman-teman silahkan open kameranya gitu ya. Kemudian nanti bisa di-share ke story Instagram, kemudian bisa tag kami English Benua dan juga tag IG-nya Kak Rara ya teman-teman. Boleh. Gitu. Boleh di-share Kak IG-nya Kak Rara tadi apa? Oh ya, ini teman-teman kalau ada yang mau tag. IG aku gampang, Rara SYRH. Nah, teman-teman, jadi silahkan di-follow IG-nya Kak Rara dan juga tag Kak Rara ya ketika teman-teman membuat story di Instagram. Gitu ya. Oke, ini karena ada dua slide jadi akan ada dua screenshot ya teman-teman.
Oke, apakah ada yang ingin on cam lagi? Ayo, kapan lagi satu frame sama Kak Rara nih? Waduh, Nanti di nanti di repost nggak nih Kak kalau kita ya nge-tag? dong. Ini nanti aku repost. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita screenshot slides pertama dulu. Silakan teman-teman, satu, dua, tiga. Oke, kemudian slide kedua teman-teman atau slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, yes, sudah teman-teman. Oke. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengklaim sertifikat, silakan nanti join WhatsApp grup kita, karena nanti akan ada link Google Form yang akan kita kirim setelah webinar kita selesai, gitu ya teman-teman. Kemudian terima kasih banyak Kak Rara yang sudah meluangkan waktunya dan share semua pengalamannya dan menjawab pertanyaan teman-teman ini dengan begitu detailnya Kak Rara. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti aku sign job di slide aja ya. Nanti aku Oke. share. Oke, terima kasih banyak ya. Kemudian terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Jadi tadi webinar kita itu sangat aktif ya teman-teman hari ini. Sangat seru gitu ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada para kolaborator ini yaitu Forum Maju Bersama OSIS, Gas Belajar ID dan Ibnu Sina Foundation ya. Jadi itu aja teman-teman akhir kata aku Melva mewakili seluruh tim English Benua dan juga Kak Rara. Terima kasih banyak atas antusiasmenya teman-teman semua. Selamat sore dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye teman-teman.